kabar? Luar biasa. Apa kabar MSI? Bersama meraih sukses. Hari ini kita akan mengikuti training MSI yang dibawakan oleh Bapak Arafat, seorang bapak yang hebat luar biasa. Kenapa saya memilih bisnis MLM ini? Nah, yang pertama adalah jati diri perusahaan di MSI ini adalah jelas. Kemudian produk ini adalah asli dari Indonesia. Dalam arti produk-produk yang dihasilkan adalah memang murni produk Indonesia asli. Sistemnya mudah, kemudian mudah dipasarkan, no biaya pendaftaran, kemudian tanpa tutup poin, no reset poin, dan kita tidak bisa tunda. Kenapa saya bilang no reset poin? Karena poin yang didapatkan itu akan teraplikasi secara terus menerus. Jadi kita tidak akan diberikan semua yang kita lakukan, tidak ada yang sia-sia. Semua akan terakumulasi pada akhirnya dan tidak akan diberikan. Bisnis ini adalah bisnis yang berlaku seumur hidup. Jadi bisnis ini sangat cocok kita wariskan kepada keturunan kita. Dan yang paling penting adalah bisnis ini menggunakan modal yang sangat kecil sekali. Modalnya receh tapi hasilnya kece, badai. Ucapkan apa kabar saya? BSD pasti bisa, yes. Baik, sebelum saya lanjut, yang paling pertama saya mewakili Direktur Sekolah Bisnis kita, Ibu Siti Nurhalifa. Beliau tidak tepat bisa sampai hari ini karena kemarin beliau ada di Kuala Utara juga ada kajian. Jadi beliau tiba tadi malam dari Kuala Utara, kemudian subuh di sini, dan mungkin sekitar jam 11 beliau baru tiba di sini. Ya, baik. Ibu lengkap sudah, materinya bisa diramu dengan bagus berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih 16 tahun bermulti materi. Seperti itu, lewat buku-buku para orang-orang hebat, sehingga kita ramu sebuah materi pembelajaran yang insya Allah bisa membuat teman-teman lebih berkembang. Nah, selanjutnya saya ingin tahu yang pernah ikut volume 1 siapa?
training volume 1 yang di Kolaka kemarin. Ya. Oh, ini volume 2 kan? Yang volume 1 di Kolaka kemarin training. Ini namanya distributor basic training. Jangan Anda bisa lihat. Nah, salah satu yang menjamin bahwa bonus terutama ya bonus pasangan, terutama bonus pasangan dan reward Anda itu halal, cuma satu medianya, belajar, tempat belajar begitu. Ini manifestasi daripada upaya Anda untuk senantiasa memberi informasi, memberi arahan, menjaga orang-orang yang ada di jalur Anda untuk tidak melaksanakan hal yang tidak benar. Makanya sekolah ini dibikin. Karena jauh-jauh sebelumnya saya sudah paham ini. 11 tahun yang lalu saya berkutat dengan masalah halal haram. Makanya kenapa ketika saya gabung di MSI bulan 3 tahun 2019, saya langsung itu yang pertama. Saya tidak mau kawan-kawan saya di MSI itu haram bonus pasangannya sama rewardnya. Kalau bonus sponsor insya Allah halal. Tapi bonus pasangan dengan rewardnya Anda bisa memakannya dengan hukum syubhat. Karena ada 9 kriteria yang sudah ditetapkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya adalah Anda selalu melaksanakan pembinaan kepada Anda tim ke bawah. Makanya harus ada sekolah. Karena kalau Anda membina sendiri, Anda sendiri belum cukup ilmunya. Maka hari ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita semua punya kewajiban untuk membina tim. Caranya hadirkan dia dalam setiap training. Karena kalau Anda sendiri mau lakukan, mungkin bisa, mungkin Anda bisa lakukan. Terima kasih sih kalau Anda bisa lakukan sendiri. Tapi kalau tidak, ini yang jadi persoalan. Sehingga kenapa sekolah ini kami bikin? Agar Anda, ibu-ibu, bisa menjadikan sekolah ini wadahnya ibu untuk membina tim ibu. Karena kalau ibu tidak bina tim, ibu ambil bonus pasangannya, ibu ambil rewardnya, syubhat, dan bisa mengarah ke haram. Saya kasih tahu memang. Dan Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, api neraka yang makan. Makanya sekolah ini saya langsung buat, karena saya paham itu. Sisa dukungan teman-teman, secara umum wajib kita tahu itu. Kalau di hadapan top leader Anda tidak bisa itu, bisa-bisa kena pandang pada hari 2 malam. Dikali nol istilahnya. Nah, di sekolah bisnis kita juga ada sebagai ciri khas, sebagai upaya-upaya kita, karena kan ucapan itu adalah doa. Upaya kita menstimulus diri kita dari alam bawah sadar kita di saraf motorik ini dan disaksikan oleh alam sekitar. Karena dalam ilmu kuantum fisika ada satu hukum alam yang sudah ditetapkan yang namanya the power of attraction. Apa itu? Kekuatan afirmasi yang kita selalu ucapkan, selalu kita pikirkan, kita yakini bahwa kita mampu lakukan, maka alam semesta akan mendukung itu. Dan itu jangan dianggap main-main. Ini benar. Ya. Sehingga di sini kita juga memiliki ilmu sebagai ungkapan keinginan, hasrat, doa kita. Semoga cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Sania the Star. Kita lah bintangnya Sania. Sania the Star. Oh, kalau anak saya yang itu kalau siapa kita dia teriak Sania the Star. Karena memang saya doain dia. Sania the Star. Apa maksudnya Sania the Star? Kita ini tim Sania, kita mau tampil yang terbaik. Seperti seorang bintang. Kita mau jadi seorang bintang. Hanya bintanglah yang ada di atas panggung kehormatan.
Itu yang pertama. Kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jadikanlah kami tim Sange ini menjadi bintang di komunitas MSC se-Indonesia bahkan se-Jakarta. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat itu menjadi satu kesungguhan, maka Allah akan menjawab. Amin. Gitu ya. Baik. Pakai bahasanya tuh kita kainon. Gitu. Maksudnya kainon itu kita tidak berharap dengan kondisi seperti ini kita bisa jadi royal crown. Ya. Jadi kita kainon, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar terus, Ibu. Kebetulan saya ada di sini. Jadi mentor, tapi saya belajar juga. Dan saya malu kalau apa yang saya ucapkan saya tidak lakukan. Itu namanya munafik. Nah, ada 3 materi bagi teman-teman di dalam training level 1 ini yang namanya distributor basic training. Ada nanti juga level di atasnya, ada namanya start manager training. Kalau ada juga materinya juga lain. Itu sudah bicara materi leadership, materi manajemen di situ. Ya. Nah, di sini kita akan bahas 3. Sebenarnya kalau kita mau full kupas tuntas ini 2 hari. Biasanya kita di hotel, nginap, handphone mati. Tidak ada hubungan dengan dunia luar. Supaya kita fokus keluar dari sana ada hasil. Tapi ya saya berharap sampai jam 5 sore ini bisa saya fresh. Kenapa di sini Bu? Tidak ada batasnya itu hasilnya. Mau bukti itu itahil. Luar biasa. Ya, nah dari 3 materi ini saya akan bahas materi yang pertama. Ini penting yang pertama kita bahas tentang paradigma business network marketing. Satu tujuannya, output dari materi pertama ini Anda tidak lagi jalankan MLM ini karena ikut-ikutan, karena tidak enak tadinya diajak sama teman, apalagi kalau yang ngajak kasar kan begitu. Apalagi kalau yang ngajak orang yang selalu bantu saya kalau saya mau pinjam duit, ya bukan saja kita di sini diterima. Jadi output daripada ini membangun mindset kita bahwa oh, seperti ini yang saya harus lakukan. Oh, bisnis MLM ini sebenarnya begini. Karena banyak orang ya, masuk di salah satu MLM, tapi begitu-begitu saja. Kadang-kadang kencang, kadang-kadang kendul, atau gabung karena tidak enak tadi. Setelah itu memperhatikan gaya batu. Kan itu kalau banyak gaya, yang paling sering itu kalau gaya batu, diam dan tenggelam. Kenapa? Karena tidak paham ini MLM apa sebenarnya. Maka yang paling pertama yang ingin saya share kepada kita semua adalah seperti apa cara berpikirnya itu multi level marketing. Nah, paradigma itu adalah cara kita memandang sesuatu. Dan gara-gara cara pandang kita itulah yang menjadi acuan kita untuk berpikir dan melakukan tindakan. Kalau ada yang masuk ke MSI, tapi begitu-begitu, karena begitu cara pandangnya. Multi level MSI itu sama di multi level lain satu. Multi level MSI itu sama di bisnis-bisnis yang lain. Maka begitu-begitu tidak ada bedanya. Yang bedanya cuma namanya, yang bedanya ada lambannya, beda lamban sih. Tapi cara kerjanya sama, padahal tidak sama. Kenapa? Karena paradigmanya. Masing-masing kita berbeda cara pandang kita, berbeda cara kita berpikir. Sehingga ketika ada satu masalah, kita beda-beda cara mengambil tindakan. Beda-beda caranya kita menyelesaikan. Kenapa? Cara pandang terhadap masalah itu beda. Nah sekarang siapkan pulpen. Di kertas universal, maka dia menganggap bahwa ini gambar bapak-bapak yang jangkutan. Mungkin usianya parubaya.
Karena dia melihat secara garis besar. Tapi kalau sudah mulai bicara detail, seperti kata ibu, ada perempuan duduk membelakang yang jadi hidungnya ketika dia secara garis besar. Ada yang menggunakan gambar pemandangan. Ini ada pohon, atau rumah, kemudian ada gunung di belakangnya. Itu pemandangan. Karena semakin detil. Nah, begitulah juga orang dalam memandangi hidup ini. Ada memandang secara memandangnya dalam perspektif yang garis besarnya. Oh begini selesai. Tapi ada orang yang detail. Seperti itu. Kemudian, nah ini. Kalau ini Tua sebenarnya. Ada orang dari Kalau ini? samping. Gambar orang dari belakang. Kayak anak gitu. Orang tua. Sania, tim Sania bisa wujudkan. Tidak hanya pemanis bibir saja. Betul-betul kita bisa wujudkan. Kenapa? Karena kita berangkat dari cara pandang yang sama. Karena kalau cara pandang kita berbeda tentang emisi ini, tentang cara menjalankan emisi ini, maka hasilnya pasti juga berbeda. Nah, kita berharap sama-sama sukses di sini. Ya. Cuma memang ada duluan Diamond, ada duluan ya, dengan adanya sekolah bisnis ini, kita mencoba menyatukan cara pandang kita terhadap bisnis emisi ini, sehingga kita bisa satu cara kerjanya dan hasilnya bisa sama-sama. Itu tujuannya yang paling pertama. Ya. Nah, sekarang kita bicara paradigma MLM dari kita pun. Itu memandang MLM itu secara kontroversial. Bahkan yang mengatakan ini tipu menipu. Mayoritas orang beranggapan, mudah-mudahan ibu yang sudah duduk di hadapan saya ini, ikut training di sini, sudah tidak seperti ini cara pandangnya, anggapannya. Tapi mayoritas orang menganggap begini. Yang pertama, maaf ibu, boleh kita semua kapang ini? Bahwa bisnis MLM itu bisnis jualan. Saya tidak tahu kejualan. Bu? Kenapa opini publik begitu? Kenapa masyarakat kita berpikir begitu? Arafat Yasir, seorang dosen, tidak jualan, tapi dia pebisnis MLM. Bukan Pak Arafat Yasir tidak tahu menjual. Jualan itu menggunakan bahasa universal. Ini anggapannya orang pertama, bahwa bisnis MLM itu bisnis jualan. Nanti akan kita lihat betul tidak jualan. Yang kedua, itu bisnis MLM, produk tidak laku itu, sehingga dia MLM kan tidak bisa bersaing masuk di TV. Tidak ada artis yang menjadi anunya, brand ambasadornya, karena produk tidak laku. Makanya kasih MLM. Ini yang kabar yang kedua. Benarkah seperti itu? Nanti kita lihat. Yang ketiga, apa? MLM tidak profesionalnya. Dia katakan bisnis MLM itu bisnis yang tidak profesional, Bu. Makanya kenapa ada sekolah ini? Supaya kita profesional. Karena kalau bukan kita menghargai kita punya bisnis ini, mengangkat harkat dan martabat bisnis ini, mana mungkin orang di luar bisnis ini melihat bisnis kita ini bisnis terhormat, bisnis yang harkat dan martabatnya tinggi. Ya, bukan uang yang menjadi patokan di sini, tapi karakter. Ya.
tidak profesional katanya. Nanti kita lihat. Markup harga produk. Itu MSC sebenarnya itu produk harganya itu tidak segitu Ji. Cuma angkat-angkat harganya supaya apa? Nanti dia bagi-bagi bonusnya. Itu makanya itu bonusnya poin level tinggi karena harga produknya itu udah kasih naik. Apa betul seperti itu? Nanti kita lihat. Apalagi bahasanya orang-orang di luar sana. Dan mungkin juga ada di antara kita. Mudah-mudahan di kelas kita ini sudah keluar dari sini sudah tidak seperti itu. Dia katakan bahwa bisnis MLM itu isinya itu doktrin, cuci otak dengan janji-janji mulut tentang impian. Halusinasi itu tidak benar. Apakah seperti itu? Nanti kita lihat. Apalagi bahasanya orang luar yang kontroversi terhadap MLM. Itu MLM pasti yang pertama dimasuk itu yang untung, yang belakangan rugi, tidak ada apa-apa dapat. Seperti itu. Apakah seperti itu kenyataannya? Nanti kita akan lihat. Kita akan bedah satu-satu. Kemudian bisnis tipu-tipu. Ada yang mengatakan ini bisnis tipu-tipu. Ada betul jika bonusnya, ada betul jika itu rewardnya. Go Royal Crown, bisa yes. Betul jika itu ada Royal Crown, dikasih betul jika uang 400 juta. Yang sampai tipu-tipu gini. Seperti itu dulu. Ya tahu, seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa bisnis MLM seperti ini tuh harus banyak teman tak, punya relasi kawan banyak. Kalau tidak temanmu tidak bisa sukses di situ. Jangan dikasihan. Aku bilang, saya temanku. Tidak bisa saya masuk di sini karena bisnis begini, bisnis banyak teman, bisa bicara macam-macam lah bahasanya. Setelah dilihat nomor kontak HP-nya, lebih 200. Berarti itu yang di kontak HP-nya bukan temannya, musuhnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah di pikiran ibu-ibu yang ada di depan saya ini seperti itu? Kalau seperti itu, sadar Ki, salah Ki. Kita akan bahas satu-satu. Sales. Ini dulu yang harus kita bahas. Saya harus berdiri kalau bahas. Karena pasti ada di antara Anda mengatakan bahwa bisnis MLM itu adalah bisnis jualan, betul? Dan Anda praktikkan jualan. Ambil produknya, kasih masuk di bagasi motor. Niatnya jualan. Buahkan niatnya display. Saya juga Bu, di motor saya itu produk, tapi ketika saya kasih masuk produk itu di dalam motor, itu bukan niat saya mau jualan, tapi sebagai display produk ketika saya menjelaskan ke orang. Ini bahannya, bukan kaleng-kaleng Bu. Ada BP POM-nya, ada GMP-nya, ada MKS-nya. Karena kalau diomongkan saja, karena jualanmu kecapmu nomor 1. Tapi kalau kita bawa produknya, Bu, ada JP-nya Bu, ada anunya Bu, ada apanya lagi kita tanya Bu, ada Bu. Tersinggungnya mungkin kalau kita tersinggung sekarang nggak apa-apa ya. Memang tugas saya hari ini membuat Anda tersinggung, kemudian tersungging. Iya toh? Harus kita paham itu. Marketing, not sales, but net. Tapi ada di bonusnya, dapat diriwat iya. Karena sederhana kita punya bisnis, tapi mau menjadi mesin uang, bertahan orang-orangnya. Sekarang ini yang multi-level marketing dan bisnis-bisnis yang lain, kita di sini fokusnya adalah bangun Aset. bukan cari laba. Kalau jualan orientasinya laba. Laba. Keuntungan.
Keuntungan bisa hadir kalau terjadi transaksi jual beli. Kalau tidak terjadi transaksi jual beli, tidak ada keuntungan. Nah, ketika Anda mau jual beli, butuh waktu. Anda yang harus lakukan. Ya. Padahal bisnis multi level marketing adalah bisnis membangun aset. Nah, kabar buruknya, kabar buruknya, aset yang dibangun di sini adalah manusia. Ini kabar buruknya. Kenapa kabar buruknya? Karena setiap manusia beda-beda paradigmanya, beda-beda cara berpikirnya, beda-beda maunya. Inilah tantangannya bisnis network marketing. Karena yang kita kelola menjadi aset adalah manusia. Iya, tapi cabenya juga iya. Iya semua. Kalau Anda jualan, Anda hanya bisa di satu dimensi saja. Kalau Anda jualan di Kolaka jam 8, maka tidak mungkin jam 8 itu Anda jualan di Rate-Rate, Tangketada, Kolaka Utara. Tapi kalau dengan jaringan, semua bisa. Karena membongkar paradoks kerja. Itu pertama. Jadi not sales, bukan jualan, tapi bangun aset. Orang-orang yang ada dalam organisasi kita itulah disebut jaringan. Yang kedua katanya, produknya itu tidak laku, makanya tidak ada brand ambasadornya artis. Karena produk tidak laku itu, makanya kasih MLM begitu. Orang bodoh itu mau di situ. Ini bahasanya orang di yang kontroversi. Faktanya, produk kita luar biasa. Ya. Yang pertama saya ingin sorot yang benar-benar itu, Bu. GMP, Good Manufacturing Practice. Ini salah satu yang harus dimiliki oleh sebuah produsen produk kalau mau go internasional. Karena GMP itu yang menjadi sertifikasi di internasional. Menyangkut masalah apa? Kualitas produk. Jadi kalau bilang barang tidak laku, tabe GMP bro. Kemudian apa? Best seller. Saya mau tanya di Kendari ini masih ada stok manja pikan 100 dos? Ada. 50 dos? Satu saja. Kenapa itu begitu? Karena best Seller. banyak yang cari. Jadi tadi kalau dia bilang produk tidak laku. Nah ini juga harus kita pahami supaya yakin betul-betul besar lapang data ketika membawa Indonesia ke masyarakat. Legalitasnya luar biasa kita punya, dan bagi seorang muslim produk MS itu halal. Tidak ada unsur-unsur bahan bakunya hal-hal yang berasal dari dua binatang. Teripang halal, bambu halal, kunyit halal. Jadi halal. Jadi yang katanya yang tadi ini kita eliminasi, ya. Yang kedua, yang ketiga, MLM itu usaha tidak profesional. Makanya masuk MLM itu orang-orang tidak profesional. Ya, tapi Arafat Yasin insya Allah profesional. Kenapa dosen? Tapi kenapa Arafat Yasin mau masuk MLM? Karena MLM itu profesional. Cuma yang membuat orang luar mengatakan MLM itu tidak profesional karena yang jadi pelaku MLM-nya tidak profesional, tidak berkarakter. Makanya ada sekolah ini supaya kita profesional dan berkarakter. Ya. Itu Robert T. Kiyosaki
Sudah beli bukunya? Wajib ibu-ibu beli bukunya. Kalau mau menjadi seorang Royal Crown 3 tahun ke depan, beli buku Robert Kiyosaki. Ada 3 bukunya yang saya rekomendasi. Yang pertama ini Business School. Tapi saya akan bahas dulu siapa itu Robert Kiyosaki. Kan kita tidak kenal toh? Robert Kiyosaki tidak kenal toh? Baru Saya sampaikan. kenalan. Jadi Robert Kiyosaki itu dia orang Jepang. Tapi waktu Perang Dunia Kedua meletus, dia diambil oleh tentara Amerika, dibawa ke Amerika, dijadikan anak angkat. Jadi beliau orang Jepang, tapi berkewarganegaraan Amerika. Robert Kiyosaki dalam perjalanan hidupnya dia banyak berbisnis. Dan Robert Kiyosaki pernah dinobatkan sebagai orang terkaya kedua di Amerika. Nah, Robert Kiyosaki ini banyak buku yang dia tulis. Pengalaman-pengalamannya dalam menjalankan bisnis sampai dia memiliki bisnis yang luar biasa. Dan buku-buku itu dibaca oleh orang, menginspirasi orang, meniru. Orang pada meniru cara-cara Robert Kiyosaki dan orang-orang ini jadi sukses, jadi pengusaha besar. Sehingga Robert Kiyosaki dinobatkan sebagai gurunya orang kaya di Amerika. Kita wajib baca bukunya. Alhamdulillah sudah bahasa Indonesia. Barang murah ini, tapi dikasih mahal harganya. Itu kamu orang katanya banyak bonusnya. Karena dari harganya ini. Begitu bahasanya. Ya sebenarnya itu gamati itu sih kalau kita bahasa kasarnya. Ini kan kalau harga modalnya kalau kita ambil kan 200.000. Sebenarnya kan ada 70.000 berkali 50.000 ditambah kasihnya 200.000. Sebenarnya kita bagi-bagi bonusnya, makanya itu banyak bonus mendapat. Itu bahasanya. Tidak bisa tangkis itu. Cara tangkisnya seperti apa? Seperti ini. Sendiri. Saya bahas. Jadi selain distribusi produk melalui sistem jaringan atau MLM hari ini, selama ini kita selalu disuguhkan dengan distribusi produk secara konvensional, betul? Nah, jalur distribusi produk-produk secara konvensional seperti ini dari pabrik. Ya. Kalau itu dari luar negeri pabriknya, maka harus melibatkan importir. Ya, importir itu adalah pengusaha yang khusus mengimpor produk dari luar. Kalau pabriknya dari luar negeri. Kalau dia pabriknya di Indonesia, berarti tidak pakai ini. So, jadi pabrik langsung di distributor utama, distributor pusat. Contoh air mineral, jangan dirokok karena jarang sih, tidak ada sini perokok. Tidak perokok kan? Saya juga tidak. Air mineral. Jadi pabriknya air mineral A. Anda bertetangga dengan pabrik, mau beli air mineral 1 botol, ketuk-ketuk pabriknya tidak dilayani. 1 trek tidak dilayani. Anda tidak punya izin kerjasama dengan pabrik itu. Jadi dari pabrik tidak bisa pabrik ini beli jual sama konsumen. Kalau kan dapat dia dikasih masuk yang namanya mahkamah niaga, pengadilan tata usaha niaga, melanggar aturan. Pabrik tidak menjual. Jadi kalau ada pabrik penjual dalam undang-undang tata usaha niaga dia sudah melanggar. Bisa ditutup pabriknya. Pabrik ke distributor utama. Biasanya di pusat. Ini bukan menjual, hanya mendistribusi. Jadi kalau bertetangga sama ini distributor utamanya, pagi-pagi mau beli 1 dos, karena ada arisan di rumah nanti siang, tidak ada layani ki. Saya tidak jualan. Saya ini distributor utamanya. Kalau Anda mau ini, Anda harus jadi distributor cabang atau distributor wilayah, baru saya bisa layani. Jadi dari distributor apa ke distributor kota atau distributor wilayah. Ya, di sini juga kalau bertetangga ki,
Pagi-pagi mau kopi beli di sini air 1 karton tidak layani. Karena dia distributor, bukan penjualnya. Biaya distribusinya saja Bu, dengan iklan 60-80%. Jadi kalau air mineral tak berapa kali air mineral kita belikan satu? Kalau kita beli di toko biasa berapa? Toko 5.000. 3,5 di toko. Iya 5.000. Orang 5.000, yang paling sering banyak orang beli 5.000 atau 4.000. Nah, sekarang 60% dari 4.000 berapa? Hah? 60% dari harga 5.000. 60%. Kalau 50% dari 5.000 kan 2.500. Kalau 60%, karena ini semua mau untung, ini 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 ada satu di Dago, ya di Tapos. satu di Sidoarjo kan, 2. Dari pabrik itu langsung ke kantor perwakilan operasional. Sekarang adalah dulu KPO, sekarang kenapa HPO? Saya tidak itu apa? Itu apa? Home? Nah itu nih, yang jelas KPO menjadi HPO. Ya. Konsepnya begitu dia. Dari pabrik dibikin menjadi kantap di pabrik. Setelah jadi Kesini. langsung ke HPO. Dari HPO langsung ke konsumen. Tadi kena saya. Jadi importir, distributor wilayah, distributor kota, sales eksekutif, grosir sampai toko Tidak ada. Tidak ada. Ini semua jalur distribusi ini yang memakan 60%, bahkan ada yang 80%. Ini ditiadakan oleh MLM. Jadi 60% sampai 80% itu dibagi ke Anda sebagai distributornya kalau Anda mau ambil. Karena ada yang tidak mau ambil. Kenapa? Tidak mau jadi distributor, tidak mau jadi sales eksekutif, tidak mau jadi tukang grosir, tidak mau jadi tukang hantar-hantar, tidak mau jadi bintang iklannya. Kalau Anda tidak mau, ya bonus Anda kecil, belum gerak. Apalagi kalau mengamuk, apa banyak bonusnya? Belum ada Bu. Kalau kita baru kita daftar gabung, ada ID pertama Kak, langsung kita dapat bonus dan tidak sedikit, 100.000. Wow, hebat ya Mas Indra? Hebat. Banyak tidak kalian hati. Nah ini membuat kenapa bonus banyak, kenapa ada reward? Karena jalur distribusi yang dipakai oleh konsep bisnis konvensional itu dihilangkan, semua diambil alih oleh mitra bisnis MLM. Makanya bonusnya besar, rewardnya besar. Maka kita perusahaan sudah siapkan 60-80% untuk kita ambil dalam bentuk reward dan bonus, tergantung kita. Kita mau berperan sebagai apa? Kalau hanya sebagai jualan toh, maka kita cuma bisa dapat laba saja, keuntungan nature saja. Kan seperti itu, betul? Oke, lanjut. Jadi, MLM itu cuci-cuci otak, janji-janji mulu, disuruh impian dan lain sebagainya. Tidak mungkin sukses. Tidak ada, pernah saya dapat. Tidak ada sejarahnya orang MLM itu sukses. Dalam hidup kasihannya ini orang. Ada TV-nya, ada teleponnya, ada YouTube-nya, ada apanya, tapi dia tidak manfaatkan itu untuk lihat dunia luar. Dia kira itu Indonesia ini sebatas pekarangan rumahnya, sebatas sekelurahannya, sekecamatannya, sekabupatennya. Maka orang seperti itu kasih simpel lepengan sakit hati. Bahkan di antara teman-teman yang sudah level crown, level diamond itu biasa sering ketemu sama mereka-mereka ini. Orangnya ada, bukan hal
Bukan cuma dongeng itu Pak Tahir itu, bukan. Ada wujudnya. Ada wujudnya. Ada. Dia beli Pajero kemarin di kantong plastik uang. Luar biasa itu ini kamu. Jadi di sini pengembangan diri bukan cuci otak. Saya tidak cuci otak ini Bu. Saya meng-create apa yang Anda miliki. Saya memasukkan informasi yang bermanfaat buat Ibu. Ibu boleh cek kebenarannya. Kita tidak doktrin. Tidak ada itu. Tidur. Tidak ada itu. Hipnotis, diapa, tidak ada itu. Ya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah ini juga. Yang sudah banyak nih orang yang bisa jambi deh. Nah yang begini nih, orang yang pertama gimana sih yang sukses, yang belakangan yang tidak ada apa-apa. Ada yang pernah dengar itu? Ada. Seperti itu Bu. Saya sering. Sering. Ada namanya nih si jambi deh. Jangan sini, saya beli saja produknya. Ada yang begitu tahu? Ya. Beli saya produknya, cuma karena daya itu. Ya. Karena dia jaga perasaan tak. Kalau boleh lihat ki, hujan-hujan nanti datang ki hujan itu rumahnya. Lari menjadikan. Seperti itu. Karena bahasa mereka sudah banyak di yang pertama itu sukses belakangan tidak. Hello, orang boleh meniru apa usahamu, tapi rezeki tidak bisa. Apa yang tentukan rezeki? Saya biasa ada bilang kayak begitu. Saya bilang, yang all-shop banyak kan gaji. Sudah orang all-shop, tapi tiap hari tambah. Penjual ikan, semakin banyak orang jual ikan. Tapi kalau prinsip itu dipakai, jangan bisa jual ikannya, ada yang jual ikan. Padahal kenyataannya yang di atas kan lebih dulu Ada yang jadi kan tuh, yang di bawah belakangan tuh yang jauh. Yang kita jauh. Yang lagi terkenal kalau di jalur sponsorisasinya kita, Ibu Anita Tahir, Royal Crown hari ini. Terus di bawahnya ada Tahir. Tahir duluan Royal Crown daripada Ibu Anita kan? Seperti itu. Jadi kalau kita yang belakangan tidak dapat apa-apa yang bulan sukses, oh tidak benar. Karena kenyataannya Anita Tahir Royal Crown hari ini kita punya plan. Tapi sebelum dia Royal Crown, dia drop duluan Royal Crown itu Tahir. Ibu Anita Tahir baru 1 kali Royal Crown. Tahir sudah 3 kali. 3 kali. Mau ketiga nih. Ketiga. Berarti tidak benar itu yang duluan. Masuk itu yang disampaikan MSC di marketing plan tentang pembagian reward dan bonus, ada yang dasar kali. Ada, betul? Sesuai. Bonus pasangan 25.000, ada yang 20.000 atau 18.000 cair. Nah, 25.000. Saya nasi goreng. Cuma memang reward Kenapa? sekarang itu influence and influence people. Ini bahasa muda barat kayaknya. Manusia 2000. Cari itu buku, banyak di Gramedia. Catat. Bahasa Indonesia. How to influence and influence people. Aduh. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Iya. Itu sudah dalam bahasa Indonesia, Bu. Berarti sudah banyak buku dari rekomendasi kita. Iya. Jadi judul bukunya itu dalam bahasa Indonesia, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Di Gramedia kan, Bu. Pesanti di situ. Iya, pakai bahasa Indonesia bisa semua. Walaupun judulnya bahasa Inggris begitu, tapi sudah diterasa dalam bahasa Indonesia. Jadi banyak buku. Ada buku juga judulnya Personality Plus. Itu untuk tahu manusia itu ada 4 tipenya. Tipe sanguin, tipe koleris, flegmatis, dan melankolis. Melankolis. Cara pendekatan sama orang-orang begini ada tekniknya. Di buku itu diajarkan. Makanya kan ada beda-beda begini. Saya mau ajak dia gabung, tidak mau. Pasti mau ajak mau. Kalau saya
saya nggak jadi satu hak usaha aja mau, tapi ketika saya bawa yang itu di hak usaha mau. Karena kita paham, oh ini pragmatis, ini cara dekatnya. Oh ini orang koleri, ini cara dekatnya buntung, yang belakangan buntung. Karena dia bersinggungan dengan money game yang menurutnya itu multi level. Karena itu pakai susun-susun jaringan, ngerekrut orang. Nah, ada 4 hal yang mendasar yang bisa kita identifikasi supaya tidak terjebak di money game. Pertama, biaya pendaftaran. Nah, alhamdulillah MSI tidak ada biaya pendaftaran. Peluang suksesnya, Bagi member yang kalian, orang duluan harus yang kasih sukses. daftar. Belakangan, tunggu nih, belum 3 itu perusahaan. Kasih kan nih. Air, orang tarik ke haus. Penentu kesuksesannya berdasarkan banyaknya orang yang direkrut, yang setor Bantu uang, Ki, bantu Ki. tidak perlu kerja keras, cukup setor uang saja, kemudian tunggu hasilnya. Ibu mulai sekarang pahami bahwa kita multi-level marketing bukan marketing. Ketika ada orang yang ibu coba ajak masuk jalankan bisnis di lantas tadi kontroversi, ada bedanya marketing sama dari sisi biaya pendaftaran, dari sisi produk, dari sisi peluang sukses, dan dari sisi penentu Saya kesuksesan itu sebutin beda. samping nasi goreng. Sudah karena tidak berubah. Ulama Indonesia sebagai satu organisasi yang khusus konsen bicara tentang halal, haram, dan syubhat tidak pernah merekomendasikan manajemen. Ya, jangan. Oke bu. Tentang paradigma MLM, ya, karena kita masuk di paradigma MLM sebagai bahasa tidak pertama. Maka ibu-ibu harus memahami bahwa beda MLM, beda bisnis konvensional. Ya bu. Nah sekarang ibu di bisnis MLM, jangan diperlakukan secara konvensional. Kalau mau sukses di sini, sukses di sini bukan karena kita dapat reward, bukan. Karena di tempat lain juga bisa kita dapat reward. Banyak sekali sekarang iklan-iklan produk-produk yang bisa kasih reward. Ini MLM bukan persoalan reward yang menjadi tujuan akhir. Apa itu? Bangun Aset. Reward yang diberikan MLM itu sebagai rangsangan kita untuk bangun aset. Jangan berhenti sampai dapat rewardnya. Nah, apa bedanya konvensional versus MLM ini? Yang pertama, di konvensional biasanya ketika kita mau menjalankan bisnis konvensional, maka tumpuan pertama adalah berapa kekuatan modal. Nah, Ya, ya bu, betul. itu tumpuan pertamanya. Finansialnya, bukan bangun usaha bela. Usaha apa? Ini yang saya pikir-pikir, berapa modalmu? Nah, karena bisnis konvensional begitu, dia bertumpu kepada kekuatan finansial. Ada kerumpuk, berapa dana, opsi bang. Tapi di MLM bertumpu pada kekuatan jaringan. Orang yang besar jaringannya berarti besar hasilnya. Kekuatan jaringan. Kan milenial, orang tidak lagi berpikir berapa kau punya aset, apa berapa kau punya gedung, berapa kau punya tabungan, tapi seberapa besar jaringan. Karena tumpuan MLM itu adalah kekuatan jaringan. Jaringan. Berapa? Jadi bangun jaringan dimanapun yang ibu bisa jangkau. Itu satu. Yang kedua, terima kasih Ki kayaknya. Nah, dari 28 yang ada di bukunya Julino, saya ambil ini sedikit yang mudah-mudah saja. Yang kedua, kalau bisnis konvensional, besar kecilnya bisnisnya tergantung seberapa banyak pelanggan yang kita bisa dapat. Pelanggan. Kalau bisnis MLM, dia mencari mitra. Mitra itu teman kerja.
satu visi, satu misi, satu mindset, satu cara kerja. Mitra kita cari. Kalau konvensional pelanggan. Orientasi kita adalah pemakai produk atau pemakai jasa. Karena yang multi-level marketing MSC adalah produk, maka kita concern bagaimana caranya banyak pemakai produk. Sehingga yang membedakan antara pebisnis MLM dengan pebisnis bukan MLM, walaupun dia di MLM, produknya dia jual bukan dia pakai. Itu jualan itu. Tapi kalau di MLM yang sejatinya MLM adalah pakai produk, rasakan manfaatnya, cerita sama orang. Bukan jual baru tidak pakai. Dan begitulah penjual. Karena kalau pakai sayang, capu saroy. Karena orientasi konvensional itu adalah keuntungan. Nah kalau dipakai, habis tentunya khusus untuk dipakai, modalnya kan habis. Itulah bedanya paradigma konvensional dengan paradigma network marketing. Kalau kita pakai produknya, banyak produknya, kita cicil bulan ini apa sampai. Kalau saya Bu, lillahi ta'ala, mulai saya bergabung di MSC sampai hari ini. Gamat. Berapa PWM itu berarti jadinya? Banyak pil. Ini yang membuat saya strong naik motor pola datang ke Tadan PP 120 kilo setiap hari Senin sampai Jumat. Selain membuat strong dan kita rasakan pada diri kita. Sisa trotoar yang saya tidak makan Bu. Itu bahasanya. Sisa pasir kerikil trotoar yang saya tidak sikat. Normal semua. Usia sudah 47 tahun. Ya, jadi kita pakai produk karena kita menjadi bintang iklan. Jadi Jangan katanya itu gambar bagus Bu. Katanya. Apa manfaatnya itu gambar? Anu katanya Bu. Pakai katanya. Kenapa katanya? Karena tidak mau bohong. Tapi mau saya ditanya, bagaimana itu gambar? Bagus. Ini gambar enak diemut. Semakin diemut semakin manis. Coba ngerti? Yakin punya emut. Semakin diemut semakin manis rasanya. Kenapa? Salah rasa. Lembek. Tidak perlu pakai putih. Iya. Saya kalau tidur itu saya langsung ke sana. Tidak sedih. Dari tes itu saya sudah bisa cerita. Manfaatnya itu saya bilang tadi. Kata kuncinya trotoar, kerikil, pasir, batu karang coba saya bisa dimakan. Kalau memang tidak bisa dimakan, andai kan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan dekret presiden bahwa manusia bisa dimakan, ayo. Artinya ini membuat kita normal, bisa makan makanan yang sebagian orang yang sudah 40 tahun ke atas sudah mulai was-was. Terutama di pengantin itu tidak seperti itu. Nah, jadi sebagai pebisnis MLM yang profesional, pakai produknya. Rasakan manfaatnya, ceritakan sama orang. Kemudian konvensional biasanya selalu bertumbuh bagaimana caranya menambah modal. Sama bekas besar usahaku harus tambah. Sedangkan MLM itulah peningkatan sumber daya manusia. Karena bisnis kita ini adalah bisnis bangun jaringan. asetnya manusia. Nah, agar manusia itu bagus, maka sumber dayanya ditingkatkan. Makanya sekolah ini diadakan training seperti ini untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi ketika di bisnis konvensional mau membesarkan jaringannya bisnisnya, maka dia bertumbuh pada bagaimana menambah modalnya. Tapi kalau kita tidak bermarketing,
Kalau mau kita punya bisnis ini besar, bagaimana manusia-manusia yang bergerak itu ditingkatkan sumber dayanya? Peningkatan sumber daya manusia, kita dan kita. Selanjutnya, kalau konvensional selalu digerakkan oleh kekuatan modal finansial. Seperti itu, ekspansi mau buka cabang di mana-mana, dia digerakkan oleh kekuatan modal finansialnya. Tapi kalau dia melebut tidak. Kita digerakkan oleh kekuatan ini. Iya. Punya impian. Impian yang membuat kita bergerak. Kalau kembali saya refleksikan Pak Tahir, orang yang saya banyak mendengar informasi dari orang-orang terpercaya. Kekuatan impian yang membuat dia jalan ke bisnis dia tidak ada modalnya, dikasih pinjam bisnis sama Ibu Anita Tahir. Dikasih bisnis berapa Bu? 1 apa 2? 1 pertama dikasih bisnis. Manusia 2000 dia. Karena kekuatan impian membuat dia sekarang luar biasa. Sekarang dia ekspansi ke Jawa, Tahir. Jadinya sudah bangun di Jawa lagi. Dia masuki sarangnya maca di sana, pengobatan di sana. Jadi yang membuat kita bergerak di sini adalah kekuatan impian. Makanya Bu, simpel ini bisnis mesin. Kalau mau bergerak besar jaringan tak, jaga impian. Jangan dia dicuri oleh lingkungan. Jangan dia dicuri oleh kesibukan kita. Jangan dia dicuri oleh kondisi lingkungan sekitar. Nanti kita akan bicara tentang itu di materi kita selanjutnya. Ya Bu. Kemudian yang terakhir adalah di bisnis multi level marketing, saingan adalah batu asa. Semakin banyak saingan, semakin kita terasa. Kita selalu berupaya menghadirkan saingan di dalam bisnis kita. Makanya kalau di training selanjutnya, training manajer ke atas itu kita sudah bicara tentang psikologi jaringan. Bagaimana di dalam tim kita ini kita bangun saingan-saingan antara mereka. Asli Indonesia, 100% Indonesia. Indonesia, saya harus Indonesia kembali. Yang ketiga, kenapa masih besi? Karena produknya mudah dipasarkan, mudah diperkenalkan, tidak beli satu paket dan coba-coba dulu 1 biji. Mudah dipasarkan. Kemudian sistemnya mudah. Saking mudahnya banyak orang yang mesti tidak mau belajar, tidak mau begini, jangan deh, ribet itu mudah sih. Kemudian apa? No biaya pendaftaran, tidak ada uang mati di sini. Nah, kalau mendaftar itu kan uang mati sebenarnya. Kita sudah nyetor, kita tidak dapat apa-apa. Ya mesti tidak begitu. Tidak ada biaya pendaftaran. Kemudian no to the point. Tidak ada kewajiban belanja setiap bulan sebagai syarat untuk bisa dapat bonus. Artinya apa? Di sini tidak ada penjajahan. Kan sebenarnya itu dijajah gitu untuk tutup poin. Ada bonus ini. Saya kasih kok tapi belanja dulu segini. Ini tutup poin sekian. Tanggal sekian harus begini. Itu kan penjajahan. Kita ini mau bisnis atau mau dijajah. Ini alasannya lagi kenapa saya milih bisnis. No reset point. Dokter makanan, dokter kiri dapat reward tidak kembali nol. Nah, dia sudah itu. Tidak ada turun level. Yang tadinya selalu begini, cuma karena tidak tutup poin, tidak mendapatkan, tidak capai kualifikasi begini, menurut lagi ke ulang tangga. Kemudian, yang paling luar biasanya, yang seng ada lawan hari ini, baru dia ada super bonus. Bonus dibayar harian. Lebarnya bis. Inilah alasannya kenapa kita depresi.
Luar biasa. Baru join langsung dapat bonus. Baru bonusnya langsung bisa dicairkan anytime, anywhere, setiap hari. Jam 5 sore sampai jam 8 pagi, masanya kita withdraw. Kalau kita withdraw malam, insya Allah besok jam 1 masuk. Ya, kecuali kalau hari libur karena kaitannya dengan bank. Karena bank itu libur. Seperti itu. Ya, inilah yang membuat kita harus kenapa memilih. Terus ada plus-plusnya. Apa plus-plusnya? Di MSI kita belajar. Ada training-training. Kemudian upline kita royal, tidak ada yang pikir, selalu kita kasih challenge. Ayo, siapa input PW1 50.000. Nah, di tanganmu lagi laptop PW-nya, oh sudah rame lagi tuh. Rame bagi-bagi. Jadi sih begitu. Luar biasanya kita di sini. Apa kabarnya? BSD pasti bisa. Yes. Selamat makan dari Konsel. Terima kasih atas kedatangannya. Terusnya kontingen Kolaka, kontingen Kendari, BSD pasti bisa. Yes, BSD pasti bisa. Siapa kita? Oke. Yes, yes. Bisa, yes. Yes. Yes, yes, yes. Hidup yes. Oke. Sip. Iya. Nah. Ye. Jauh-jauh bola tak. Pakai lombok. Lagi? Mana tangannya? Siapa kita? Oke. Kita hafal kawan. Apa kabarnya? Bisa. Yes. Oke, terima kasih. HP tolong di silent. Di bisnis MSI. Jangan ditambah-tambah 8, jangan tidur kurangi 6, cukup 7. Nah, untuk itu ibu-ibu harus memiliki beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama tentang peta aset bisnisnya, nanti itu kita akan sama-sama isi. Kemudian nanti ada yang namanya album foto. Biasanya kita pakai album foto, bisa juga album yang lain, tapi rata-rata kita pakai ya, kita punya training. Sebenarnya The 7 Action ini 1 hari full ya, karena langsung dievaluasi. Tapi karena waktu terbatas, dan mudah-mudahan ke depan ibu-ibu yang sudah ikut training ini bagaimana menularkan ke tim masing-masing supaya mereka mau ikut training. Semakin besar yang mau ikut training, berarti semakin bagus kita menduplikasi sistem kerja kita ke bawah. Nah, dan kita sudah baru lihat hari ini, Bu. Siapa di antara ibu nanti yang konsisten menjalankan apa yang kita sampaikan ini, kita ketemu 6 bulan ke depan. Seperti apa perkembangannya. Nah,
Kemudian yang keenam adalah lanjutkan dengan follow up. Dan yang terakhir adalah pakai alat bantu. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Sederhana. 7 langkah ini sederhana, tapi ini menentukan Anda berhasil atau tidak jalankan bisnis ini. Saking sederhananya banyak yang memandang remeh ini dan tidak melakukannya. Saking sederhananya. Saking sederhananya banyak orang yang menutup kelasnya. Kali ini sudah nih. Saking sederhananya. Dan hasilnya seperti apa? Gagal. Tidak sukses di sini. Dan biasanya orang-orang seperti ini mencari kambing hitam karena tidak mau dibilangi dia yang gagal. Apa kambing hitamnya? Multi levelnya. Anda memang PNS tidak bagus. Dan dia nanti cerita di luar, dia membuat kita semakin berat karena kita memiliki. Nah, pertanyaannya adalah, what is the dream? Apa itu impian? Karena banyak orang tidak paham itu impian apa. Impian itu adalah keinginan, harapan, cita-cita yang sangat ingin diwujudkan dalam kehidupan ini. Anda merasa gagal jika tidak dapat wujudkannya, itu bernama impian. Kalau ada keinginan, tak ada cita-cita, lantas kita tidak wujudkan, saya bilang, Anda apa-apa sih? Memilih apa yang berarti itu bukan impian Anda. Itu bukan impian Anda. Itu hanya sebatas keinginan, itu hanya sebatas cita-cita, itu hanya sebatas Harapan. Kalau tidak terwujud tidak apa-apa Ji. Saya tidak merasa bersalah, saya tidak merasa berutang, saya tidak merasa gagal. Maka kalau ada keinginan tak, ada harapan tak, ada cita-cita tak seperti itu tidak terwujud, Anda merasa tidak apa-apa, berarti itu bukan impian. Itu hanya sebatas harapan, hanya sebatas keinginanmu, hanya sebatas cita-cita. Nah, pertanyaan saya, apakah ibu punya keinginan yang seperti itu? Kalau ibu tidak wujudkan, ibu merasa gagal. Kalau ibu tidak wujudkan, ibu merasa tidak ada artinya dalam hidup ini. Kalau itu ibu tidak wujudkan, ibu merasa bahwa sangat berdosa besar dan sangat berhutang. Kalau belum ada itu, saya jamin Anda tidak sukses di bisnis. Saya jamin. Jadi kalau mau sukses di bisnis ini, harus ada itu. Harus ada alasan kuat supaya ibu mau keluar dari zona nyaman. Satu. Harus ada menjadi alasan kuat agar ibu bisa menahan cacian, makian, ejekan orang. Harus ada impian supaya ibu bisa menahan yang namanya PHP-nya orang. Penolakan. Maka milikilah impian itu yang secara realistis bisa diwujudkan dalam jangka waktu 4 tahun dari sekarang. Karena impian itu harus realistis, jelas, terukur, dan bisa dijangkau. Mungkin ibu mau punya deposito uang 1 miliar sehingga ibu ketika sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa, ibu sudah punya simpanan uang 1 miliar. Mungkin itu salah satunya. Ibu ingin tawari orang untuk gabung di sini. Jadi kenapa kita harus buka-buka ini supaya kita lihat kayaknya tidak bisa nih kalau begini terus cara kerjaku, maka kita tambah. Bikin hal yang luar biasa. Bahasa kerennya maksimum limit. Sampai batas yang menurut orang tidak bisa orang lain jangkau. Hari ini saya kasih contoh. Apa yang kita sama-sama Ibu Ipa. Ibu Ipa itu tahu tidak? Dia dari Kolaka Utara. HS di sana hari Sabtu. Tadi malam jam 10 baru selesai HS, langsung pulang ke Kolaka. 3 subuh. Tiba saya ketemu di kemudian turun dari bus, dijemput sama Panjasa. Saya lihat dari sana. Saya sama-sama bertiga bilang.
Kenapa perbuatan impian? Jadi jangan diremehkan buku ini. Ini yang bikin kita sukses. Ini jadi guide kita untuk sukses. Tentu atas ridho dan restu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang sudah kita tulis, cari ke gambar, tempel di udara. Setiap mau kita tidur, bukan utang tak. Jangan kita tidur sebelum kita lihat baik-baik. Bangun lagi begitu. Salat subuh, kita sebagai seorang muslim lihat ada utang. Kalau saya tidak presentasi hari ini, bisa jadi utangku tinggal utang. Itu gunanya buku. Kemudian jaga ini buku impian tak. Dalam artian bukan ininya saja kita jaga, tapi impian di dalamnya. Karena banyak orang-orang yang akan curi itu kita punya impian. Banyak orang-orang yang akan halangi kita untuk mewujudkan itu. Sorry, dia terputus. Bukan besok lusa ada orang yang ingin merebut, membandinginya dengan sikap. Nah, sikap apa itu? Kita mulai satu persatu. Jadi sikap yang dimaksud adalah sikap positif dan upaya mengembangkan bisnis MSI. Saya kalau dia gelisah tidak hanya satu hari. Saya itu luar biasa bangganya. Tanpa dikasih makan pun saya sudah kenyang. Cuma saya tidak mau perlihatkan. Dan kalau Anda sudah gelisah tidak haus dalam satu hari, ciri-ciri ada orang sukses di sini. Tapi kalau Anda tidak haus satu hari, yang pertama ini, sikap tidak mudah mengeluh. Saat kita dihadapkan sama masalah, maka orang sukses itu tidak pernah berhenti dan mengeluhkan rintangan. Sebaliknya mereka langsung mencari solusi dan mengatasi rintangan itu. Jangan fokus pada masalahnya, cari solusinya. Jangan. Tidak mudah mengeluh. Kenapa aku tidak ikut training? Alhamdulillah, kalau tidak ikut training tidak saja, tidak usah nih mengeluh. Oh iya, nanti kalau ada training berikutnya saya ikut, saya kasih begini waktu kan sekarang. Curhat boleh, mengeluh jangan. Apa bedanya curhat yang mengeluh? Nanti kita diskusi di tempat lain itu. Ada bedanya curhat dengan mengeluh. Ini sikap yang pertama, Bu. Jangan mudah mengeluh. Yang kedua, kita bikin hari ini minimal 4 itu, maka langkah yang harus kita lakukan adalah segera mulai mau belajar. Tadi saya sudah rekomendasikan 3 buku. Cari itu buku, baca supaya besok lusa kalau ketemu ada yang kita tidak paham, bisa kita diskusikan. Yang pekerjaan kantoran, coba mulai dalam satu pekan kita target diri kita 3 kali HS di orang yang berbeda. Oh, 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, mau banyak orang, tidak peduli. 3 kali sepekan umpama, sehari umpama, tergantung bisa. Karena ibu yang tahu waktunya tuh. Yang jelas jangan tidak HS dalam 1 hari. Yang pertama, yakin kita dengan apa yang kita tulis tadi sebagai impian. Tak yakin saya bisa wujudkan di MSI. Kita harus optimis, Bu. Jangan sampai cipik sedikit pun, harus ke 100% yakin bisa sukses di MSI. Karena yakin itu nomor 1, itu yang obat paling mujarab, itu yakin. Mikirkan berapa lama ia harus bekerja hari ini. Dia tidak pikirkan itu. Karena dia sebelum beraktivitas sudah tetapkan targetnya hari ini saya melakukan, ini harus selesaikan. Dah lakukan dan selesaikan. Pasang di target. Kita stop yang paksa target diri tak. Karena ingat bisnis ini fine, bisnis happy. Kita tentukan target tak. Kami di sekolah bisnis Agia sudah memberikan beberapa strategi target, tapi itu kan kami cuma tawarkan. Yang lakukan Anda. Kalau Anda melakukan, alhamdulillah, pasti hasilnya beda dengan yang tidak lakukan.
Tadi impian dan sikap. Sikapnya ada 5 kan. Terakhir tadi kita menetapkan kita punya target. Nah, langkah yang kedua, setelah langkah pertama impian dan sikap kita sudah seperti itu, maka langkah keduanya adalah pakai produk JMSC. Ya ingat, ini bisnis, kita berbisnis, kita bukan jualan. Kalau bisnis konvensional itu dia pada mencari pelanggan, kita memakai produk. Bagaimana orang mau pakai produk kita kalau kita sendiri tidak pakai? Oh ini produk, orang akan percaya dia sudah tawar minum nih. Apa itu percayanya orang? Nanti kita jor-joran, pokoknya tiap hari itu diposting, pas tanya, sudah kita minum? Ada penyanyi Bu, mulai ini muncul musuta di sini. Di step yang ketiga ini mulai muncul musuta secara nyata di depan mata. Apa itu? Siapa musuta? Diri kita sendiri. Langsung tiba-tiba jadi Ki Sandro, ahli nunjuk petak bisnis. Nah sekarang ini Bu, buku ini kasih target ke kita. Dalam 1 bulan ini Ibu bisa menulis berapa nama dan sekaligus Ibu olah. Ya, target ke diri kita. Oh 1 hari saya harus menulis sekian nama. Itu urusan kita. Ingat, bisnis ini tidak ada paksaan. Toh yang mau sukses Ibu, yang gagal juga Ibu, kan bukan saya. Kan seperti itu. Maka ini nanti outputnya, buku daftar nama prospek. Kalau sudah seperti ini Bu, langkah selanjutnya kita mulai. Langkah keempat, apa itu? Dating. Ngedet. Buat janji. Jadi ingat Ki, 7 langkah ini jangan kita selang-seling. Harus berurutan. Dalam melaksanakannya pun demikian di lapangan, berurutan. Buat janji ketemu. Siapa yang kita buat janji ketemu? Yang prospek sangat potensial. Itu duluan. Pak, bagaimana dengan yang tidak potensial? Kita juga buat janji ketemu sama dia. Tapi bukan dia yang utama. Yang utama yang potensial. Ini juga Bu, sederhana tapi menentukan. Banyak orang mati coli, layu sebelum berkembang, untuk teratur karena tidak. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Semua hidup ini ada mauta. Sisa apakah mauta itu tidak merugikan orang lain? Itu masalahnya. Seperti itu. Jadi basa-basi singkat, jangan Ki basa-basi tapi tidak singkat, menjadi tidak basa sekali gitu atau basi sekali. Basa-basi singkat. Bagaimana kabar Bro? Lama kita tidak ketemu. Apa kesibukan sekarang? Sebentar saja. Setelah itu, Air panas. ya, Sama juga tanya. buat janji ketemu. Hanya buat janji, tidak prospek, tidak presentasi, tidak menjelaskan bisnis. Ini teknik. Ya, ada orang biasa bagi telepon dia langsung bisnis ini misi bawah. Jangan Bu. Itu kondisi orangnya. Saya biasanya kalau saya punya prospek, saya ketemu, bagaimana kabar Bro? Kalau kita lihat dia full stop, langsung kan, aku full sekali. Kita melihatkan kita punya empati. Ini nih, kita dalam rangka mengejek. Berapa kau beratmu? Kan bisa diwakili kalau tidak bisa Ki. Tapi jangan selamanya diwakili Ki. Kenapa? Karena ini bisnis tak cepat atau lambat Royal Crown Ki. Asal tidak berhenti Ki. Ada seorang pembantu rumah tangga. Sekali lagi, pembantu rumah tangga. Crown 5 tahun. 5 tahun Crown. Pembantu rumah tangga. Saya yakin ada di antara kita yang punya pembantu rumah tangga. Ya.
Begitulah dia kondisi. Tapi dia bisa kron 5 tahun. Kenapa? Asal tidak berhenti dan pindah ke lain hati, pasti sampai. Bonus pasangan kalau ada di putih kanan satu, ada di putih kiri satu, berpasangan dapat bonus pasangan kan begitu. Jadi kita bisa Ki sebenarnya. Cuma karena tidak terbiasa Ki, jadi agak susah. Makanya cukup XP7 ke bawah itu tempat latihan. Jadi angka 7 ke bawah itu kita kasih stabilo, merah kah apakah? Oh, pas ketemu kayak sini wah, ini XP7 ini. Ketemu Ki berdua, ada 2 orang, ada 3 orang sampai 5 orang. Bicara home sharing atau small sharing kan begitu. Nah, biasanya kalau begitu kita yang handle sama pelita biasa kan begitu. Nah kalau kita one on one atau 2 orang yang dia itu sekeluarga, ada hubungan ini, hubungan kekerabatan, jangan kita jelaskan sama produknya. Maksimal 4 tahun saya bilang, maksimal 4. Selebihnya kasih brosur, dia baca. Makanya presentasi Ki, kalau mau Ki presentasi Ki, tolong bawa Ki brosur. Nah inilah kita jangan ngotot, cepat nih di sama mau, jangan. Menanyakan bagaimana yang membuat proses Anda tertarik. Jadi ketika kita pulang beberapa hari kemudian kita follow up, yang kita tanya, bagaimana hoki kamu atau tidak? Jangan begitu. Itu namanya kita todong orang. Ya toh, jangan. Tapi ini yang pertama, tanyakan bagaimana yang bagian mana yang membuat proses Anda tertarik. Kemarin yang saya jelaskan atau yang saya menjelaskan, yang itu apa yang membuat tertarik, maka kita semakin perjelas. Yang belum jelas semakin kita kasih jelas. Kemudian jika prospek Anda memutuskan untuk join, maka bantu dia memilih produk dan daftarkan dia. Kita bantu. Jangan, bantu dia saya mau ke kamu? Iya, mau beli mencepikannya. Karena yang namanya melaksanakan sebuah kegiatan itu bisa cepat selesai, mudah dilaksanakan kalau kita menggunakan alat bantu. Yang pertama alat bantunya apa? Buku. Tadi ada beberapa buku. Silahkan cari, baca-baca. Kalau kita sudah baca dan kita tidak paham, kita ketemu selesai, kita diskusi. Dia adalah peran yang paling luar biasa. Nah, 3 hal ini hanya sebagai alat bantu. Tidak bakalan mungkin kita berhasil kalau kita tidak gunakan ini alat bantu. Tidak akan bermanfaat semua ini kalau kita tidak pakai. Ada pertemuan ada tapi tidak bermanfaat bagi perkembangan jaringan. Dan kenapa kita tidak pakai itu alat bantu? Kita tidak pakai itu pertemuan anggota. Ada training nanti yang mau dilakukan mungkin volume 3, volume 4 dan volume selanjutnya. Tugas kita adalah bagaimana downline kita itu datang. Kalau perlu kita fasilitasi dia datang untuk training. Supaya apa yang kita pahami dia juga bisa pahami. Karena kita yang kasih pemahaman dia kayaknya makin masuk, mungkin banyak pertimbangan. Jadi kita bawa saja ke training. Nanti di training dia diberi pemahaman. Nah, buku, alat bantu, pertemuan dan update Anda betul-betul bisa membantu Anda kalau Anda manfaatkan secara baik dan maksimal. Kalau tidak ya tidak ada buku, tidak dibaca. Inilah 7 langkah yang harus kita lakukan secara berurutan. Kalau kita mau jalankan bisnis ini dengan baik, tidak penuh dengan kekecewaan. Ya, karena kecewa itu manusiawi, Bu. Makanya jangan selalu mau pasang badan berhadapan dengan bukan sistem di dalam sistem. Sistem kita sudah ada marketing plan basic. Ya, itu yang membuat kita tahu berapa bonus yang kita bisa dapat, bagaimana bisa dapatkan bonus itu, reward apa saja yang kita bisa raih, dan bagaimana hitungannya untuk dapatkan reward. Selesai. Tapi bagaimana strategi kita untuk memenuhi itu semua, maka Sangnya bisnis pun meramu strateginya. Kita sudah ramu strateginya. Dan kita mengatakan, apa kabar Sangnya? BSD pasti bisa. Yes, ini yang kita akan bahas.
tanpa mungkin disadari oleh Ibu Nani, Ibu siapa lagi? Ibu Helga sama Ibu Rosariati, tanpa disadari karena diikuti, tanpa disadari. Membuat sebuah terobosan taktik strategi bagaimana kita bisa menjalankan sistem ini lebih cepat, lebih baik. Kemudian tadi menghindari hal-hal yang seperti tadi, kecewa dan lain sebagainya kan. Bagaimana pertumbuhan jaringan kita itu besar, dan yang paling utama adalah strategi yang kita bikin ini dalam rangka mewujudkan motonya Messi, bersama meraih sukses. Bukan saya di raih sukses, ente tidak. Karena kalau ini yang kita jalankan Bu, ya, dan kita semua komitmen, ketika ada satu royal crown di belakangnya minimal ada 3 atau 4 crown. Satu crown minimal 3, satu royal crown minimal 3 crown minimal. Satu crown minimal 4 diamondnya. Minimal. Karena Anda bisa crown dengan cuma 2 diamond, bisa. Karena tidak bicara orang di sini, bicara produk. Di bawahnya jaringan Ibu IPA. Tapi kalau ada jaringan lain juga yang mau, mungkin akan kita diskusikan. Umpama ada. Tujuannya satu Bu, ini sekolah ikut bantu agar cepat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Training Tanian Distributor, dan alhamdulillah luar biasa ilmu yang telah diberikan dari Pak Founder untuk kita. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita aplikasikan, bisa kita duplikasikan lagi, dan yang tentunya adalah apa nanti yang harus kita hasilkan adalah sesuatu yang menjadi berkah dan halal. Amin. Nah, sebelum acara kita tutup, mungkin ada sedikit pesan dan kesan dari
selaku owner, selaku upline kita yang insya Allah pada bila nanti akan menjadi crown. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ibu Siti Nurhalifa. Meluangkan waktunya sekalian ngebul yang luar biasa juga ilmunya yang kita dapat di sini. Dan terima kasih juga buat Pak Arafat tidak memandang cross lain ataupun timnya sendiri, dia mau berbagi ilmunya. Dengan ibu rumah tangga, 4 orang anak, dan alhamdulillah saya juga pernah berada di level seperti teman-teman semua, dan berkat kerja timnya kita, alhamdulillah, insya Allah semoga secepatnya saya berada di level crown. Amin. Saya ibu rumah tangga bisa, pasti teman-teman semua juga pasti bisa. Amin. Jangan berkecil hati, dan kami upline siap membantu. Dan tolong kalau mau cari bisa di upline Pak yang aktif. Kami semua siap membantu impian-impian Pak. Semoga impian yang tertunda kita bisa mewujudkan di MSI. Amin. Motonya kita bersama meraih sukses. Go Pajero. Bisa, yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.